Shalom saudaraku, selamat malam. Malam ini saya mengajak di saat kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita, entah karena permasalahan, rasa kecewa atau ancaman dari orang lain atau keadaan, mari kita setia berteriak kepada Tuhan. Karena di saat kita setia berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan pun mau hadir di dalam kesesakan kehidupan kita. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan memberi jalan keluar yang terbaik. Saudaraku, malam ini mari kita sejenak menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kami menemukan kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan, sehingga kami boleh melewati setiap kesesakan kehidupan kami dengan baik. Amin. Mazmur pasal 18 ayat 17 bagian A. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tadi memberikan kesaksian kepada kita bahwa ketika pemazmur atau Daud mengalami kesesakan hidup, maka dia mengatakan, aku berteriak minta tolong kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Dan dia juga bersaksi bahwa ketika dia minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar teriakannya itu dari baitnya. Dan Tuhan menolong dan menguatkan Daud. Saudaraku, kesesakan apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu? Saudaraku, setelah mengalahkan Goliat, Daud dipercaya Saul untuk menjadi panglima perang. Dan luar biasa saudaraku, oleh kuasa Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, Daud mampu mengalahkan banyak musuh. Lebih banyak dibandingkan dengan Saul. Sehingga rakyat Israel pada waktu itu lebih memuji-muji Daud, lebih mengeluh-elukan Daud daripada Saul. Rupanya saudaraku, hal itu membuat Saul iri hati kepada Daud. Mengapa Daud lebih berhasil daripada aku? Mengapa Daud lebih baik daripada aku? Rasa irinya itu saudaraku membuat Saul ingin membunuh Daud. Hal itulah saudaraku yang membuat Daud merasa sangat tertekan dan hidup dalam kesesakan. Di satu sisi, dia kecewa kepada Saul karena dia sudah memberi yang terbaik, sudah mentaati apa yang dia lakukan, dan sudah memberikan kemenangan kepada Saul atas bangsa lain, tetapi malah dibalas dengan rasa iri. Kemudian yang kedua, saudaraku, Daud hidup dalam kesesakan karena terancam ingin dibunuh, terancam jiwanya akan dilenyapkan oleh Saul. Saudaraku, dalam kesesakan itulah Daud berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Daud berseru meminta perlindungan Tuhan. Dan luar biasanya saudaraku, ketika dengan iman Daud berteriak dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun mendengar teriakannya itu, mendengar seruannya itu dari baitnya. Pertolongan Tuhan nyata. Yang pertama, Tuhan memakai Jonathan, anak Saul, untuk menyelamatkan sehingga Daud mampu keluar dari kerajaan. Yang kedua saudaraku, ketika Daud tidak terbelenggu oleh rasa sakit hatinya, tidak terbelenggu oleh kesesakannya, dan ia terus berusaha melarikan diri dari Saul, maka Tuhan melindungi Daud. Daud bisa luput dari kejaran tentara dan kejaran Saul. Daud bisa bersembunyi di gua demi gua, dan akhirnya
Daud pun bisa menunjukkan cinta kasihnya kepada Saul dengan memotong ujung jubah Saul ketika Saul sedang tidur dan menunjukkan, Saul, aku tidak punya rasa benci kepadamu. Buktinya ini, kalau aku membunuh engkau, aku bisa. Tapi aku hanya memotong ujung jubahmu. Saudaraku, perlindungan, pertolongan, kekuatan didapatkan Daud ketika ia sungguh-sungguh beriman, berteriak minta tolong, dan berseru kepada Tuhan. Sehingga Saul tidak mampu membunuh Daud, dan Daud pun akhirnya dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Sungguh pertolongan, kekuatan, pendampingan, dan jalan keluar yang nyata dialami Daud tatkala ia berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, di saat kita setia berseru dan berteriak meminta pertolongan Tuhan dalam kesesakan kehidupan kita, maka Tuhan akan hadir dengan nyata di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan itu. Ketika kita lemah karena persoalan, pergumulan, maka Tuhan akan hadir dengan kekuatannya. Ketika kita merasakan jalan buntu atas segala persoalan sedang kehidupan kita, maka Tuhan hadir dengan jalan keluarnya. Di saat kita mengalami sakit penyakit yang berat, Tuhan akan hadir dengan pendampingan dan kuasa untuk menyembuhkan kita. Di saat kita membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan akan hadir dengan berkat-berkat-Nya, sehingga kehadirannya mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kita hari demi hari. Saudaraku, di saat kita mengalami kesesakan, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa, tetapi mintalah, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir berkarya untuk memampukan kita menjalani semuanya dengan baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, janji-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk merasakan, untuk mengalami kehadiran-Mu itu di sepanjang kehidupan kami, khususnya tatkala kami menghadapi dan mengalami kesesakan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memampukan kami untuk melewati semuanya dengan baik. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah tengah-tengah sakit penyakit mereka mampu berteriak dan minta tolong kepada Tuhan, sehingga pendampingan-Mu dan kesembuhan dari-Mu mereka alami. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang sakit hati atau merasa kecewa, dampingi mereka ya Tuhan. Balut sakit hati mereka Tuhan, sehingga mereka mampu mengampuni, menerima orang yang menyakiti apa adanya, sehingga sakit hati itu dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk yang bergumul, biarlah pendampingan-Mu, kuasa-Mu memampukan mereka menemukan jalan keluar terbaik. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami juga menyerahkan istirahat kami semalam ke dalam tangan-Mu, agar kami tetap merasakan pelindungan dan damai dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku, mari kita mengistirahatkan badan kita malam hari ini dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.